Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana
Ibrahim 2 kali. Terus Muhammad lagi 2 kali, Ibrahim 2 kali ya. Berarti ulang-ulang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke depan. Ya. Oh ya, baca sih. Sampai doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Waktu itu adalah seorang pemuda. Si pemudanya ini sedang duduk-duduk ya. Dia duduk di tempat kuburan. Ini kuburannya ini. Ini adalah kuburannya istrinya. Istrinya sudah meninggal dunia. Istrinya ini ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Suaminya di sini dia duduk terus di samping kuburan istrinya. Karena sedang meninggal dunia dia menangis. Lama-lama datanglah seorang nabi. Namanya adalah nabi yang tidak punya ayah. Namanya nabi siapa? Muhammad punya ayah, Abdullah. Nabi Adam betul nggak punya ayah, tapi dia kan nggak punya ibu. Tapi ini nabi ini nggak punya ayah, tapi punya ibu. Namanya nabi siapa? Dia punya ayah, nggak punya ayah, tapi punya ibu. Ibrahim punya dua-duanya. Adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa datang, terus tanya sama si pemuda ini. Pemuda, kamu kenapa? Kenapa kok nangis saja? Ada masalah apa? Terus pemudanya bilang, ini Nabi Isa, ini barusan saya ditinggalkan sama istri saya sedih sekali. Terus Nabi Isa bilang, oh ya wahai pemuda, gini aja, apa yang bisa aku bantu buat kamu? Terus kata pemudanya gini, Nabi Isa, engkau kan seorang nabi hebat yang punya mukjizat. Gini aja, tolong hidupkan kembali istri saya. Karena kan orang sudah meninggal, suruh menghidupkan lagi. Kita kan Nabi Isa bisa nggak menghidupkan istrinya? Bisa kan tidak? Bisa. Bisa. Siapa bilang Nabi Isa itu sebenarnya bisa menghidupkan istrinya? Bisa. Gak ada kan? Bisa. Yang bilang bisa siapa? Bisa. Bisa menghidupkan enggak? Oh nggak ada. Siapa bilang Nabi Isa tidak bisa menghidupkan istrinya? Tidak bisa, angkat tangan. Tidak bisa. Loh, kok nggak ada tangan? Kamu mau ngasopan sekali ya? Ini kelas 2 apa? Gurumu siapa? Siapa? Terus kemudian akhirnya Nabi Isa bilang gini, baik pemuda, ya sudah, ini aja. Saya akan mengabulkan permintaan kamu. Saya akan berdoa. Berdoa kepada siapa? Allah. Dan kepada Allah SWT. Semoga Allah SWT bisa menunjukkan istri kamu kembali. Ya berdoa. Terus saya berdoa. Karena anak kuburannya ini tiba-tiba bergerak. Terus terbelah menjadi 2. Muncullah manusia. Hah?
Islami, bukan Pak Azhar bukan cerita horor, tapi Pak Azhar cerita kisah Islam. Takut, nggak usah. Ini nggak serem kok, nggak serem. Muncullah manusia jenis kelamin apa? Pak, tidak Jenis kelamin laki-laki atau perempuan? laki-laki. Laki-laki. Perempuan. Kan kuburannya terbelah jadi dua. Terus bangkit dia, muncullah manusia jenis kelamin laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Siapa bilang muncul manusia jenis kelamin laki-laki? Angkat tangan. Laki-laki satu. Laki-laki nggak ada. Siapa lagi saya punya jawab? Manusia jenis kelamin perempuan. 1, 2, 3, 4, 5. Empat. Karena anak pas kami berdoa, Nabi bisa berdoa. Tiba-tiba muncullah manusia jenis kelamin laki-laki. Ada yang aneh ya? Apa yang aneh? Yang aneh apa? Kenapa? Oh bilang apa? Hah? Oh kenapa? Nah, kenapa? Kakek kenapa? Ada apa? Hah? Harusnya cowok. Harusnya cewek ya kan? Ya. Pak, ini kan suaminya laki-laki. Berarti kan istrinya apa? Istrinya? Saya bangkit perempuan, Pak. Ini kok yang bangkit laki-laki? Masa suaminya laki-laki menikah sama suami istri laki-laki kan enggak? Ini namanya jeruk makan jeruk namanya. Terus kemudian heran juga, kok istriku laki-laki ya? Pasangan perempuan. Terus pemuda, nggak bisa tanya, pemuda, ini benar tak istri kamu? Oh enggak, nggak bisa, enggak, ini bukan istri saya. Istri saya itu punya putih, namanya juga panjang, cantik sekali. Maka ya kan, ini siapa ya? Terus pemudanya mikir, iya kok saya laki ya, yang mikir. Kita benar sampai itu benar. Oh iya, saya tahu nggak bisa. Maaf, sepertinya kuburannya keliru. Kuburannya sebelah sini. Wah, ternyata kuburannya keliru. Kuburannya sebelah sini istrinya itu. Nah, ini kuburannya. Kuburannya keliru. Mestinya dia tuh sini. Ini kuburannya istrinya di sini ternyata. Sini. Iya, keliru. Ternyata ini kuburannya orang lain. Kuburannya orang lain, bukan kuburannya istrinya. Nah, itu. Terus kok spidolnya gak makan? Bentar. Makan naga ya? Lagi dia makan. Terus kemudian nggak bisa, ini kan bukan istrinya ya, ini seorang bapak laki-laki, kita namakan bapak ya. Nah ini kuburan istrinya, ini istrinya ini di sini masih di dalam kubur. Terus nggak bisa tanya sama si bapak ini, karena nggak bisa gini. Hei Pak, Anda ini siapa? Si bapaknya ini bilang sini. Nah bisa, saya ini adalah seorang manusia yang sudah meninggal dunia 1000 tahun yang lalu. Dan 1000 tahun yang lalu itu sebenarnya saya ini tidak menyembah Allah. Saya menyembah kepada patung atau berhala. Padahal anak-anak kalau menyembah patung berhala dosa apa tidak? Dosa. Kita hanya boleh menyembah kepada siapa? Allah, ya Allah. Terus kemudian katanya si bapak ini gini, bapak nggak bisa, ya. Nggak bisa tanya sama si bapak ini, nggak bisa tanya, karena nggak bisa gini. Pak, saya mau tanya, gimana keadaan kamu di dalam kubur sini? Kamu bahagia, senang apa tersiksa atau gimana? Bapaknya cerita, bapak nggak bisa, tahu nggak? Saya ini di alam kubur ini disiksa oleh Allah. Saya dipukul pakai besi, kemudian di leher saya dirantai, kemudian perut saya dibelah pakai pedang. Kuburan saya dibuat gelap. Ini tembok-tembok sama tembok ini bisa jepit tubuh saya. Tiba-tiba dia itu menjepit tubuh saya sampai tubuh saya itu hancur. Di situ saya disetrika di dalam kuburan. Kamu tahu kenapa dia disiksa seperti itu? Gara-gara apa? Gara-gara
Sudah apa? Ya benar, menyembah patung. Gara-gara dia suka menyembah patung, akhirnya dia disiksa seperti itu. Makanya kita semua dari sini tidak boleh menyembah apa? Patung. Kita hanya boleh menyembah kepada siapa? Allah. Terus kemudian Nabi Isa bilang sama si bapak ini, Pak, gini ya, ini kan sebenarnya saya ini mau membangunkan, menunjukkan istrinya suami ini, pemuda ini, tapi kuburannya keliru. Terus karena bapaknya, oh nggak apa-apa Nabi Isa, nggak apa-apa, saya bersyukur sekali, untung keliru, sehingga saya bisa hidup. Ini aja Nabi Isa. Saya mulai hari ini mau menyembah kepada Allah. Dulu kan saya menyembah berhala, terus meninggal dunia, saya disiksa. Sekarang saya mau menyembah kepada Allah. Artinya dia membaca dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa rasulullah. Karena dia kan banyak bisa. Saya bersaksi bahwa Tuhan saya adalah Allah Subhanahu wa taala dan saya bersaksi bahwa Nabi Isa utusan Allah. Terus kemudian kata Nabi Isa, ya udah, sekarang kan dukung keliru. Ya, saya mau membangunkan yang sebelah kanan. Kamu meninggal lagi aja ya. Ini si bapak ini meninggal lagi. Ya udah, saya pamit dulu Nabi Isa. Ya, kita meninggal. Innalillahi. Dia kan meninggal. Nah, maksudnya dia meninggal ya. Dia masuk lagi dalam kubur. Sini, tenang anak. Pas dia masuk lagi dalam kubur, sekarang dia disiksa apa tidak? Sisa, tidak. Jangan nyebut kota, sopan. Siapa bilang sebenarnya si bapak ini masuk kubur lagi, dia disiksa karena disiksa? Tidak ada. Siapa bilang ternyata dia masuk lagi kuburan sini, ternyata dia tidak disiksa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2. Karena anak Nabi Isa, si bapak ini ternyata di dalam kuburnya ini, akhirnya dia sekarang dia tidak disiksa. Alhamdulillah. Tanyanya, kenapa si bapak ini sekarang nggak disiksa? Kenapa? Karena apa? Ya pintar, karena dia sekarang sudah menyembah kepada siapa? Allah. Kan dia menyembah patung, terus meninggal dunia disiksa, terus sekarang dibangunkan sama Nabi Isa. Dia langsung menyembah Allah, meninggal lagi, dia selamat, nggak disiksa, dia bahagia. Dia di sini kuburannya dibuat terang, diperluas kuburannya, ya kan? Dikasih makanan minuman yang enak-enak di sini. Alhamdulillah. Terus Nabi Isa nanya sama pemuda ini, pemuda, sekarang mana kuburan istri kamu? Ini Nabi Isa, kuburan Isa di sebelah sini, sebelah sini. Ini dia di sini. Nah, dia jalan ke sini, Nabi Isa juga ke sini. Ya udah, akhirnya Nabi Isa dia berdoa kepada siapa? Allah. Dia berdoa, ternyata kuburannya bergerak lagi, bergerak. Muncullah manusia. Jenis kelamin apa? Jangan lah, perempuan gitu ya. Perempuan. Laki apa perempuan? Saya bilang ternyata kuburan yang kedua ini muncul manusia jenis kelamin laki-laki. Laki-laki satu. Perempuan. 1, 2, 3, 4. 2. Tenang anak. Pas kuburannya kedua lagi muncullah manusia jenis kelamin perempuan. Alhamdulillah. Nah, dia tanya, pemuda, ini benar istri kamu? Oh, dia cantik, punya putih, wajahnya manis, dia cantik sekali. Ya, ini istri saya, sudah. Karena bisa sekarang silakan kamu bawa pulang istri kamu. Bila sudah digandeng, dibawa pulang ke rumahnya. Rumahnya di sini. Sekarang rumahnya ya. Dan kalau jauh Pak, saya gambarnya ke sana. Mas Pak, saya bawa ke sana. Ya, di sini juga apa-apa ya. Terus, ini rumahnya. Nah, ini. Oh, ya kan?
suami istri sedang duduk di sini. Ini istrinya duduk, suaminya tiduran di sini. Nah, jadi gini anak-anak. Istrinya kan duduk gini, ya kan? Istrinya duduk, suaminya tiduran gini suaminya. Jadi kepalanya suaminya itu di pangkuannya istrinya gini. Istrinya sedang mengurus kepalanya suaminya. Terus dari kejauhan sana itu ada seorang raja. Rajanya sedang naik kuda. Jalan gini. Ini seorang raja. Nah, dia naik kuda. Berkok. Hah? Raja dan kuda. Dia raja. Dia naik kuda, terus dia lihat ada perempuannya di sini, tiba dia berhenti di sini ya. Tepok. Loh, ada perempuan cantik. Terus dia lihat si perempuan tadi, sang istri tadi ini dikasih tahu ini sama raja. Rajanya gini. Kamu tahu maksudnya apa? Sini apa maksudnya? Di sini, terus disuruh apa? Disuruh berak. Naik kuda maksudnya ya kan? Nah, sini. Maksudnya naik kuda, itu maksudnya. Tapi dia pakai bahasa isyarat. Terus istrinya ada anak juga. Ngapain si raja yang gini? Mungkin kelilipan mungkin. Oh, maksudnya saya harus naik kuda. Dia bingung, tapi kan saya sudah menikah ya kan? Punya suami, mana ya? Saya tuh jalan-jalan naik kuda. Enaknya ikut apa enggak ya? Kira-kira anak istrinya mau enggak naik kuda sama-sama? Kenapa enggak mau? Kenapa? Siapa bilang? Siapa bilang? Ternyata sang istri akhirnya dia mau naik kuda. Mau naik kuda nggak ada. Siapa bilang ternyata sang istri dia tidak mau naik kuda? 1, 2, tidak mau ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Akhirnya sang istri ternyata dia akhirnya mau naik kuda. Karena nah iya, nggak boleh mestinya kan? Takutnya dia selingkuh nanti nggak boleh. Tapi jangan ditiru ya. Kita ambil hikmahnya aja. Jadi kalau kepalanya sampai di sini istrinya, dia lihat, raja ngapain itu? Oh, saya jajan kuda. Langsung tiba-tiba kepala suami dilempar. Terus suaminya juga gitu, kalau enak begini, enak ya, lalu apa gitu? Dilempar kepala. Mana sih bu? Baik di situ, baik. Kembalikan di situ, kembalikan. Ini kejar-kejaran, sampai ada di sini, suruh berhenti. Stop raja. Stop. Ada apa? Kata raja dulu. Kenapa kamu menghentikan kuda saya? Ada apa ini? Pemudanya bilang, kata si pemuda ini, raja, tahu nggak? Itu yang kamu bonceng itu istri saya. Kamu nggak boleh bawa istri saya, dosa kamu. Karena dia sudah menikah sama saya. Terus kata si rajanya bilang gini, pemuda, saya nggak percaya kalau jadi istri kamu. Ini aja, saya tanya dulu ya sama perempuan ini ya. Dia istri kamu ya, kan? Si raja tanya sama sang istri ini, perempuan ini. Ini perempuan, saya mau tanya, apa benar pemuda ini adalah suami kamu? Dan perempuan itu jawab, wahai raja, sebenarnya pemuda ini, dia jawab, suaminya apa bukan? Kalau dia
yang jawab suaminya, ini adalah suami saya. Jadi dia sang istri berkata dengan perkataan yang jujur. Tapi kalau dia bilang ini bukan suami saya, jadi dia berkata dengan perkataan yang bohong. Kira-kira istrinya jujur apa bohong? Bohong. Bohong apa jujur? Akhirnya sang istri berkata dengan perkataan yang jujur. Istrinya jujur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Siapa bilang istrinya bohong? 1, 2. Karena istrinya itu menjawab dengan jawaban yang bohong. Tapi jangan kamu tiru, itu nggak boleh ya. Dan cerita ini memang dia berbohong. Tapi jangan kamu tiru. Kita nggak boleh bohong. Kita harus jujur. Maksudnya dalam cerita ini ya. Terus istrinya begini, wahai raja, saya ini pemuda ini bukan suami saya. Dan saya pun belum menikah, saya masih gadis, belum punya pacar, belum menikah sama sekali, tidak punya suami. Dan suaminya ini heran, dia nangis. Istriku, kamu ikut sama saya. Aku tidak ada suami kamu. Ada mulut, orang ini. Dia nangis, aku ini suami kamu. Keluarga di mana bisa? Kamu bayar sama saya. Terus kata si raja, bukan? Bener kan? Dia kan belum menikah. Udah, kamu ikut sama saya. Ayo sini sama saya. Tarik tangannya. Terus si suaminya ini tadi gak terima dia. Oh enggak, ini si saya. Itu ada tangan. Terus saya sama anak dibagi. Isinya ada. Terus karena Nabi, namanya Nabi siapa? Nabi siapa? Sini dia. Dia bilang, stop, ini ada apa? Berkaya ada apa ini? Stop, sudah, lepas. Terus si pemudanya bilang, kata si pemuda ini, dia bilang, oh Nabi Isa, kebetulan kamu di sini. Ini Nabi Isa, ini kan istri saya. Dia kan sudah menikah sama saya. Ternyata mau dibawa sama raja, kan nggak boleh. Terus saya Nabi Isa, kok bisa berani dia bawa istri saya? Terus kata si raja bilang gini, wahai Nabi Isa, ini loh Nabi Isa, perempuan ini dia tuh belum menikah, kan nggak apa-apa saya bawa jalan ke sana, nggak masalah, kan? Dia kan belum punya suami. Terus Nabi Isa bilang gini, kata Nabi Isa, bingung karena saya belum punya suami. Kata Nabi Isa, wes gini aja, biar adil gini aja. Coba saya sebagai Nabi Isa akan bertanya kepada perempuan ini. Ya. Ini perempuan, sini kamu. Saya mau tanya sama kamu ya. Jawab dengan jawaban yang jujur. Saya mau tanya, sebenarnya si pemuda ini suami kamu apa bukan? Jawab dengan jujur. Kalau kamu menjawab dengan jujur, maka kamu akan tetap hidup seperti aku menghidupkan kamu tadi pagi. Tapi kalau kamu menjawab dengan jawaban yang bohong, kamu akan meninggal dunia seperti kemarin. Ini ya, perempuannya tanya, jawab dengan jujur. Dia ini suami kamu apa bukan? Istrinya menjawab, sebenarnya dia ini adalah dia jawab jujur apa bohong? Kalau dia menjawab dengan jawaban jujur, maka dia akan apa lagi? Kalau jujur dia akan tetap hidup, ya tetap hidup. Tapi kalau dia bohong, maka sang istri langsung apa? Iya. Kira-kira istrinya jujur apa bohong? Siapa bilang istrinya menjawab dengan jawaban yang jujur? 1, 2, 3. Siapa bilang istrinya menjawab dengan jawaban yang bohong? 1. Contoh ya, ternyata anak istrinya itu ternyata dia menjawab dengan jawaban yang bohong. Padahal bohong itu boleh apa tidak? Nggak bisa, jangan itu. Istrinya bilang gini, sekarang ini mana ini? Teman aja. Bahwa Nabi Isa sebenarnya saya pemuda ini
bukan suami saya. Saya belum menikah, saya masih. Tiba-tiba istrinya itu langsung apa terjadi? Meninggal dunia. Innalillahi. Dia meninggal dunia. Ya udah, yang mereka pulang. Alhamdulillah. Dari kesana dia bilang bahwa namanya kita semua tidak boleh berkata apa?